Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidenreng Rapat akan melakukan coaching supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami terdiri dari observer, coach, coaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gini Bu, hari ini kita akan melakukan supervisi proses coaching ya. Iya Bu, boleh. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, begini Bu. Nanti pada saat coaching dan coach, saya akan mengamati dan akan saya nilai apakah coach dan coach Ibu yang lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga Ibu, saya akan mendengarkan respon Ibu ya. Harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, untuk yang pertama, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu inginkan kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Mungkin Bu, yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik di sini Bu, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya sampaikan kepada coach. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik ya Bu. Yep. Nah, kemudian yang pertama itu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, kalau begitu jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coaching di sini juga dapat memiliki rencana ya Bu ya, rencana kedepannya terhadap apa yang akan dilakukan. Baik Bu, ketercapaian di sini yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini adalah saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan coach di sini dapat memiliki rencana ke depan terhadap apa yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu, kalau begitu mungkin Ibu saja pertanyaan dari saya untuk itu sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga saat Ibu nanti melaksanakan coaching nantinya Ibu selalu mengingat hal-hal yang akan disampaikan yang sudah disampaikan tadi. Oke, dan selamat menentukan kunci ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Maaf sekali Bu, chatnya tadi pagi saya lambat baca ya Bu. Oh tidak apa Bu. Dari isi chatnya Ibu, ada yang ingin Ibu bicarakan tentang apa nih Bu? Ada Bu, sebenarnya saya ingin mau menelpon, tetapi saya pikir mungkin lebih baik kita bertemu langsung. Begini Bu, saya mau bercakap-cakap
dengan sharing dengan ibu, boleh Bu? Boleh sekali Bu Suri, tapi waktu kita hanya 10 sampai 15 menit saja ya Bu untuk ngobrolnya, tidak apa-apa kan Bu? Oh tidak apa-apa Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Baiklah Bu, Ibu mau curhat apa nih Bu? Cerita apa? Begini Bu, di kelas saya Bu ada siswa saya yang belum pintar membaca, dia juga kurang percaya diri Bu, dan saya lihat dia sukanya menyendiri Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi ada salah satu siswa Ibu yang sampai saat ini belum lancar membaca dan kurang percaya diri di sekolah dan bahkan menjauh dari teman-temannya ya Bu. Baiklah Bu, kira-kira dari percakapan kita siang ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin saya bisa mendapatkan masalah, solusi dari Ibu, bagaimana cara saya menghadapi siswa yang seperti itu, yang kurang lancar membaca, tidak percaya diri dan selalu menyendiri ini Bu. Jadi yang Ibu harapkan bagaimana siswa Ibu ini bisa lancar membaca dan memiliki percaya diri di kelas sehingga bisa berbaur dengan teman-temannya di sekolah. Nah Bu Suri, dari yang Ibu harapkan ini berada di kondisi yang ideal yang Ibu dan itu berada di level 10. Nah kira-kira kondisi siswa Ibu sekarang ini berada di level berapa? Kalau saya melihat Bu, kondisi siswa saya ini berada di level 6 Bu, karena saat ini kan dia sudah kelas 2. Bagaimana caranya dia bisa lancar membaca untuk maju ke jenjang berikutnya. Oh ya, di sini Bu di level 6 ya Bu sekarang ini. Baik Bu, Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa nantinya Bu? Sepertinya di level 9 Bu. Karena mengingat kondisinya siswa ini, mungkin bisa saya memberi penjelasan atau menyelesaikan masalahnya siswa ini supaya bisa naik ke kelas 3 nantinya. Baik Bu, dari level 6 ke level 9 ya Bu. Usaha seperti apa yang ingin Ibu yang ingin lakukan sehingga nantinya akan ada perubahan itu? Mungkin saya pikir-pikir Bu, mungkin saya bisa mengajak berbicara dengan siswa ini terlebih dahulu dan menggunakan segitiga restitusi dari luar jam mengajar, agar nanti siswa saya ini bisa merasa nyaman, lebih terbuka untuk berbicara. Siapa tahu dia ada latar belakang dari keadaan lingkungannya, di orang tuanya seperti itu. Selain itu Bu, kira-kira ada nggak Bu strategi agar siswa Ibu bisa lebih lancar membaca dan percaya dirinya meningkat? Strategi yang bisa saya lakukan itu Bu, mungkin saya harus memberikan literasi sebelum jam mengajar atau sebelum proses belajar mengajar saya lakukan, dan berhubungan langsung dengan orang tuanya, menanyakan tentang latar belakang anaknya ini sehingga dia bisa kegiatan anaknya ini seperti apa, sehingga dia bisa lebih percaya diri lagi dan tidak menyendiri lagi, dan terkhusus untuk bisa lancar membaca lagi. Ya, berarti Ibu sudah ada perencanaan ya Bu. Menurut Ibu diantaranya mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, seperti yang tadi saya lakukan Bu, mungkin saya melakukan pendampingan lebih maju lagi, lebih terefisien lagi, dan mengadakan solusi tentang kemajuan siswa ini kepada orang tuanya. Semoga sehingga saya dapat Ibu akan membutuhkan dukungan dari seseorang. Ibu pastinya saya membutuhkan dukungan dari seseorang. Dukungan dari apa saja itu? Mungkin saya bisa minta bantuan dari pegawai perpustakaan untuk memberikan referensi buku cerita atau buku yang siswa sukai dan mengajak teman dekatnya ikut membaca bersamanya.
Baiklah Bu Suri, jadi kapan Ibu mau memulai perencanaan ini? Insya Allah mungkin minggu depan Bu. Karena terlebih dahulu saya akan melakukan observasi awal terhadap siswa saya ini. Baik sekali Bu. Jadi Ibu akan mulai dalam waktu dekat ini. Nah, dari percakapan ini kita siang hari ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita siang ini Bu, alhamdulillah saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Bagaimana saya menemukan ide-ide untuk membuat peserta didik saya ini lebih lancar dan membaca, lebih percaya diri. Dari pertanyaan Ibu, saya dapat memecahkan masalah saya dengan sendirinya. Alhamdulillah ya Bu, Ibu Suri sudah ada gambaran bagaimana membuat siswa Ibu bisa lancar membaca dan memiliki percaya diri di kelas sehingga bisa berbaur dengan teman-temannya di sekolah. Baiklah Bu Suri, tidak terasa waktu berlalu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Suri, mungkin lain waktu jika ada yang ingin disampaikan hubungi saya. Insya Allah Bu. Baiklah Bu Suri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Di Penang itu. Baik Ibu. Jadi setelah saya melihat, alhamdulillah proses coach dan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Nah baik Ibu, setelah tadi saya mengamati proses coach Ibu, ya alhamdulillah Ibu sudah memenuhi dari alur tirta, yaitu di mana alur tirta itu adalah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana reaksi dan tanggung jawabnya. Oke, baik Ibu, saya pikir yang Ibu lakukan pada hari ini antara coach dan coaching itu sudah memenuhi syarat dalam tirta. Baik Ibu, untuk lebih kedepannya Ibu harus banyak-banyak memperbanyak latihan, kemudian supaya coaching selanjutnya bisa berjalan